dipilih oleh Tuhan menjadi anak Tuhan sampai sekarang. Ini sangat-sangat luar biasa. Saya yakin apa yang dikatakan di dalam Yohanes mengatakan, aku yang memilih kamu, bukan kamu memilih aku. Ini saya seumpamanya saya itu barang dipilih oleh Tuhan, nah Tuhan di situ benar. Kalau kita sudah dipilih Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan hidup saya. Waktu saya masih SMA 2, termasuk kelas 3, begitu tamat, kelas 3, saya suka ikut namanya doa puasa. Sama hamba Tuhan. Barusan kita mendengarkan cuplikan salah seorang Muslim yang sejak kecilnya memang sudah taat terhadap agamanya. Bahkan juga di lingkungannya atau di kampungnya tidak ada satupun orang Kristen. Tetapi ketika dia melihat orang Kristen itu, maka ia melihat kok rapi-rapi mereka, kok bagus-bagus. Sejak itu dia tertarik. Dan ketika dia tertarik mau menjadi pengikut Kristen dan percaya kepada Yesus, dia mengira bahwa susah. Itulah sebabnya dia berusaha. Dan pada akhirnya memang ia menyerahkan diri dan percaya kepada Yesus. Mari kita menyaksikan dan melihat bagaimana dan kenapa dia harus bersikeras menjadi pengikut Tuhan sampai saat ini. Semoga dapat kita diberkati bersama-sama. Setelah di STM Kristen, saya asal hari Sabtu melihat orang-orang Kristen beribadah masuk gereja. Saya melihat kok jadi orang Kristen itu enak, itu penglihatan saya. Kalau ibadah dengan baju yang bersih, dengan berpakaian yang najis, itu pikiran saya. Saya berpikir, kalau saya jadi orang Kristen, tapi saya nggak ada orang Kristen satupun di kampung saya, di namanya di Samantren, tapi hati saya kepingin saya jadi orang Kristen. Tapi setelah saya pikir saya di kampung tidak ada orang Kristen, saya bagaimana mau saya 12 kilo dari kota Madiunnya di gereja. Tapi dengan cara Tuhan yang begitu indah, karena firman Tuhan mengatakan, Yohanes 15:16, aku yang memilih kamu, bukan kamu memilih aku. Nah, ini saya sangat-sangat saya bersyukur. Kalau saya itu dipilih oleh Tuhan, mulai tahun 74, saya dipilih oleh Tuhan menjadi anak Tuhan sampai sekarang. Ini sangat-sangat luar biasa. Saya yakin apa yang dikatakan di dalam Yohanes mengatakan, aku yang memilih kamu, bukan kamu memilih aku. Ini saya seumpamanya saya itu barang dipilih oleh Tuhan, dan Tuhan di situ benar. Kalau kita sudah dipilih Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan hidup saya. Waktu saya masih SMA 2, termasuk kelas 3, begitu tamat, kelas 3, saya suka ikut namanya doa puasa. Sama hamba Tuhan, saya ikut doa puasa, hamba Tuhan. Saya ada jamahan oleh 2 hamba Tuhan, yang satu almarhum pendeta saya, satunya almarhum pendeta dari Purwakarta. Pada saat saya berpuasa, saya dijamah oleh almarhum pendeta saya, hamba Tuhan pendeta saya itu berbahasa roh, yang mau namanya pendeta Mugalu dari Purwakarta menerjemah. Nah, di saat itu diterjemahkan bahwa saya ada panggilan untuk menjadi hamba Tuhan. Tapi setelah saya amin, saya memberikan sama kamu dengar ya suara Tuhan, kamu ada panggilan untuk menjadi hamba. Tapi saya melihat kehidupan hamba Tuhan saya di kampung tahun 75, 76, waduh saya jadi pendeta, saya jadi kiri. Itu yang ada dalam benak saya. Karena saya menjadi baru saya tidak mau berdoa, akhirnya saya tamat 76 tamat, saya 78 merantau ke Balikpapan. Almarhum pendeta saya mengatakan, kamu melawan suara Tuhan. Saya tidak melawan dong, saya ingin kerja dunia dan setia melayani Tuhan, itu janji saya. Nah, saya merantau ke Balikpapan, berangkat ke Balikpapan, berdoa, saya masuk di perusahaan BUMN yaitu PLN tahun 80, 1 September 80. Saya masuk PLN, bekerja di PLN dengan pelan-pelan saya sampai akhirnya bisa menuntaskan pekerjaan saya di PLN. Akhir September 2011 saya pensiun. Tetapi di situ janji saya kerja dunia sambil setia melayani Tuhan. Apa yang bisa saya lakukan? Saya melakukan sekolah minggu, membantu pendeta saya di Balikpapan, ya saya lakukan, itu janji saya. Lalu saya dapat pekerjaan di PLN, saya juga ngepel gereja, itu saya lakukan. Itu sudah janji saya benar nggak bisa ini. Nggak benar, tahun 87, saya merit tahun 83. Merit 83, saya 87. Waktu 87 saya dilantik pendeta muda di Hotel Batu, di Hotel Asika di Batu. Terus tahun 87 saya ada dilantik pendeta muda, tetapi saya ngomong sama pendeta saya di Balikpapan, saya tidak mau full-time karena saya masih kerja di dunia. Saya nggak bisa kerja dunia terus sama Tuhan, nggak bisa. Nah, memang kalau sudah Tuhan ya Tuhan dunia. Saya akhirnya karena saya tidak mengerti karena pekerjaan saya di PLN, 2006 saya dilantik pendeta penuh di Hotel Purnama di Batu juga. Nah, di situ 2006 saya 2011 pensiun, saya tolak untuk menjadi pendeta. Saya sudah tahu kondisi keadaan pendeta bukan enak ya, pasti namanya punya jemaat itu pasti
macam-macam jemaat kita sendiri. Kalau saya bayangin anak dua tidak mungkin sama keinginannya. Nah, saat 2006 dengan kereta penuh, 2011 pensiun, 2012 saya bergabung dengan gereja Bethel Injil Sepenuh Sakinah di Malang. Pendetanya dipanggil Tuhan. Waktu dipanggil Tuhan, saya semua pembela sidang diminta dan majelis daerah karena ngomong sama saya berdua untuk minta saya melayani untuk di gereja Bethel Injil Sepenuh Sakinah. Tapi saya ingat bahwa semua pendeta itu tidak enak, saya tolak. Saya tidak pernah sekolah Alkitab sama sekali. Saya kalau hitung-hitungan tentang PLN, saya tugas saya dulu memperbaiki mesin PLN. Kalau mesin PLN rusak, saya harus pergi kemana sampai pelosok-pelosok di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, itu saya lakukan. Tapi begitu saya tolak, akhirnya semua datang ke rumah minta saya meneruskan pelayanan ini, saya minta waktu. Saya minta waktu 3 hari 3 malam, saya berdoa puasa, tanya kepada Tuhan, apa benar pekerjaan Tuhan ini diserahkan ke saya untuk saya menjadi pendeta. Karena pekerjaan Tuhan itu bagi saya bukan seperti kerjaan dunia, Pak Ferry. Karena tahu pekerjaan Tuhan dengan hati, dengan kerendahan, kesabaran, ketaatan, ketekunan itu. Karena Yesus sendiri lahir ke dunia enggak semudah apa yang kita bayangkan. Menderita ini itu pasti. Akhirnya saya doa puasa 3 hari 3 malam. Tuhan hanya mengatakan, kamu salah lantai pendeta muda di Hotel Batu Malang, salah lantai pendeta penuh di Hotel Purnama Batu Malang. Kamu pensiun menetap di Malang sudah aku lengkapi. Maksud lengkapi rumah ada, mobil ada. Kenapa kamu tidak mau melayani aku? Wah, saya nangis waktu dalam doa puasa. Saya nangis. Saya minta ampun Tuhan. Saya nggak mungkin akan melawan Tuhan. Saya kalau melawan Tuhan, saya mesti dipukul oleh Tuhan. Ya mungkin sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un mungkin itu ya. Akhirnya saya terima. Jadi saya terima mulai 30 September 2012 saya dilantik memegang jemaat namanya GBS Sakinah. Ini sangat luar biasa. Ya saya belajar semua apa yang saya bisa lakukan sampai saat ini saya hanya belajar kepada firman Tuhan. Jadi di dalam firman Tuhan yang dikatakan di Alkitab, orang percaya, orang Kristen itu memang benar semua akan terjadi. Karena semua terjadi. Ya, selama hidup saya, apa saya imani pada saat kalau tiap tahun baru seperti tahun baru kemarin dapat ayat emas itu, saya imani itu terjadi. Nah, di situ saya percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Mari kita semua yang mungkin mendengar dan menyaksikan, jangan saudara takut dengan nama firman Tuhan. Memang firman Tuhan kadang-kadang ada yang menegur, mengingatkan, memberkati, itu ada. Tapi saya dengan percaya dengan firman Tuhan. Saya karena dinubuatkan 2 kali terjadi. Yang pertama saya dinubuatkan untuk menjadi pendeta, akhirnya saya jadi pendeta di usia tahun 2012 itu. Saya kedua dinubuatkan masih kerja, saya jadi manajer PLTD, itu juga terjadi. Saya dapat ayat ulangan 28. Itu tentang ulangan 28 tentang kutub dan berkat. Saya orangnya suka perenungan. Firman Tuhan itu kekuatan saya, bagi saya hidup saya. Saya tidak pernah meninggalkan namanya merenungkan firman Tuhan. Kapanpun saya belajar, tiap pagi saya baca, siang, malam, sampai malam. Karena firman Tuhan mengatakan, Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu menjadi kekuatan. Ya, saya bersyukur. Saya sampai sekarang pun, saya makan nasi itu hanya sekali siang. Tapi Tuhan memberikan kekuatan saya sangat luar biasa. Ini kalau kita penduduk Indonesia, kota Malang aja nggak usah seluruh. Kalau kita sudah dipilih, tidak mungkin kita yang dipilih akan ditaruh Tuhan sembarangan. Kalau saya umpamakan saya itu beli barang ke toko atau ke pasar, memilih barang, itu pasti saya pilih, saya bawa pulang, saya taruh tempat yang terbaik. Nah itu iman saya juga begitu, saya imani. Karena Tuhan mengatakan, Yohanes 14:6, aku jalan hidup kebenaran, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya imani. Saya selama hidup di dunia, saat saya dipanggil pulang Bapa di surga, saya tidak pernah masuk surga, tapi saya punya juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Juru, namanya juru itu mengumpulkan, pasti saya selamat. Dan ini dikatakan di dalam firman Tuhan, saya tahu Tuhan Yesus sudah memilih saya, dia sebagai penuntun jalan ke surga. Dia yang tahu jalan surga hanya Yesus. Bagi saya di situ. Kenapa kita memperingati ya Natal tanggal 25? Yesus lahir ke dunia, menyelamatkan saya dan semua mungkin yang mendengar, dan di situ bukti bahwa dia dalam juru selamat kita menuntun saya dan semua yang mendengar untuk menunjukkan ini loh jalan ke surga yang sebenarnya. Dan ini menjadi iman saya. Ya. Saya percaya, makanya saya bersyukur. Saya dengan keluarga saya berjumlah 9 orang. Kakak adik, puji Tuhan apa yang dikatakan firman Tuhan, satu rumah diselamatkan, seluruh isi rumah diselamatkan. Ini puji Tuhan juga. Yang paling lama saya mendoakan 2 orang kuasa almarhum, orang kuasa bapak sama ibu 5 tahun. Jadi 5 tahun saya berdoa, baru Tuhan jawab. Kedua orang kuasa mau percaya dengan Tuhan Yesus. Karena mohon maaf, rumah saya di kampung sampai saat ini gandeng dengan masjidnya Pak Penghulu di Desa Materen itu. Jadi kalau dinding dapur orang tua saya sekarang sama dinding masjid Penghulu jadi satu. Sekarang adik saya balik di sana.
yang menempati rumah. Itulah semua kebaikan Tuhan. Saya pun di dalam pekerjaan tidak semudah apa yang jadi pikiran saya. Banyak saya dibenci orang-orang yang tidak senang saya, tidak pernah. Saya dibenci dua orang karena saya Kristen dibenci. Tetapi firman Tuhan mengatakan, kasihlah musuhmu, ya kan? Seperti dirimu sendiri. Saya kasih. Dia menabrak orang. Dua orang yang membenci saya ini naik mobil nabrak orang. Akhirnya saya mengusir ke polisi sampai ke jajan supaya mereka tidak lihat. Hanya puji Tuhan, itu semua berhasil. Karena bukan dengan kekuatan saya yang mengandalkan Tuhan. Saya berjalan dengan Tuhan selama hidup saya sejak saya kenal Tuhan. Saya orang bodoh, saya tidak punya kepandaian apa-apa. Saya SD 2 kali ujian, SD 2 kali. Begitu STM saya kenal Tuhan Yesus, saya sekali ujian lulus dan saya bisa kerja di PLN. Ini sangat-sangat luar biasa. Karena Tuhan yang memilih saya, Tuhan tidak pernah membiarkan, walaupun saya pernah dibenci, kepala bagian saya juga membenci karena saya Kristen. Saya tidak bosan, saya punya iman pada saat penilaian. Saat saya dinilai, saya keluar penilaian baik sekali. Itu karena Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah melakukan yang jelek bagi hidup saya. Makanya mari kita yang mungkin yang menonton pada malam hari percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dia satu-satunya jalan kebenaran hidup kita sampai kita ke surga. Sampai kapanpun. Dan saya juga punya istri dari seberang. Akhirnya juga kita menangkan. Ya puji Tuhan. Walaupun mungkin keluarga dari istri saya belum ikut Tuhan semua. Yang menjadi beban hidup saya menginginkan sebagai keluarga, kakak, adiknya, istri saya menjadi. Demikianlah kesaksian ini. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara semua diberkati serta dikuatkan untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kesaksian mereka ini bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan kisah nyata dari kehidupan mereka, di mana hal yang tampaknya tidak mungkin terjadi dalam kehidupan mereka. Sejak mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidup mereka mengalami perubahan yang begitu ajaib, dan semua doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan Yesus. Karena itu, mari bagikan video kesaksian ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang terdekat kepada Bapak Ibu, supaya mereka juga dikuatkan dalam iman. Siapa tahu ada di antara mereka yang sedang mengalami pergumulan atau tantangan hidup, dan melalui kesaksian ini mereka kembali dikuatkan, dibangkitkan semangat mereka kembali, serta menemukan kebenaran yang sejati, dan mereka tidak ragu-ragu lagi karena mereka telah menemukan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.